Don't forget to subscribe for more empowering content. Awal tahun ini tuh ngerasain kayak ngadepin quarter life crisis gitu. Jadi kayak aku tuh udah umur segini terus tapi belum ngapa-ngapain gitu. Aku ngerasanya kayak gitu terus jadi banyak banget yang harusnya aku ubah, harus aku kembangin gitu loh Kak. Gue sebetulnya nggak suka sama istilah itu, quarter life crisis. Gue nggak tahu kalau lo pernah baca atau nggak, gue pernah nulis dan pernah share juga mengenai hal ini. Bayangin gini, misalnya lo makan junk food doang selama sebulan, oke? Sarapan, makan siang, makan malam, junk food terus, nggak ada yang lain. Dalam sebulan, atau bahkan mungkin sebelum sebulan, mungkin baru seminggu, 2 minggu, badan pasti udah mulai ada merasa nggak enak kan? Ya kan? Ketika badan mulai merasa nggak enak, orang bisa memaknainya satu, aduh badan gue nggak enak nih, memaknai melihat dari sisi itu saja, ya kan? Pokoknya nggak enak badannya. Atau orang juga bisa memaknainya, oh, badan gue sedang memberi sinyal bahwa I need to change my eating habit, ya kan? Iya. Artinya kalau gue meneruskan pola makan seperti ini akan semakin parah. Jadi tubuh memberikan sinyal, lu perlu berubah, gitu kan? Memberikan pesan. Dan dengan begitu kita bisa memaknainya juga itu adalah sesuatu yang positif sebetulnya. Lu bayangin kalau misalnya tubuh nggak ngasih pesan apa-apa, nggak pernah ada rasa nggak enak, tau-tau mati aja gitu. Kan nggak enak hidup kita, tapi kan tubuh kita tidak bekerja seperti itu. Tubuh kita akan memberikan pesan. Begitu kita mulai tidak taking care of our body dengan baik, tubuh akan mulai memberikan pesan. Dengan cara apa? Baru mulai nggak enak. Itu adalah pesan dari tubuh. Lu perlu take care of your body better gitu. Nah, quarter life crisis itu, yang orang sebut quarter life crisis itu pun juga sebetulnya seperti itu. Nah, cuma karena orang bilangnya ada kata akhir itu crisis, konotasi negatif, sehingga membuat orang menjadi berpikir hanya melihat dari sisi negatifnya doang, nggak enaknya doang. Namanya juga krisis gitu. Tapi sebetulnya yang orang sebut sebagai quarter life crisis itu di sisi lain itu adalah juga quarter life reminder. Reminder bahwa sama hal seperti tubuh ngasih reminding diri kita, lo perlu mengubah pola makan lo misalnya. Nah, quarter life crisis adalah nurani kita ngasih reminder ke diri kita, this is not working dengan cara menjalani seperti itu. Ada hal-hal lain yang perlu lo pikirkan. Gitu. Tapi pasti ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyamannya. Tapi, kita masih hidup, kita masih bernapas. So yang disebut ketika lo mengalami quarter life crisis itu atau quarter life reminder, itu justru kesempatan emas karena kita masih bernapas. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk mulai memikirkan hal ini, kan? Dan kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk mengubah itu. Dan gue mau wawancara banyak sekali orang dari sektor berbeda, negara berbeda, umur berbeda, generasi berbeda, orang-orang yang sudah menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, sudah menjalani panjang lewat naik turunnya, dan gak hanya dari wawancara, juga lewat biografi, karena kita bisa mempelajari perjalanan hidup seorang lewat biografi, ya. Dan gue bilang I would be an idiot kalau gue nggak menemukan sebuah pola tertentu, dan memang ada pola terkait fase-fase yang dilalui seseorang dalam proses mereka menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Oke? Dan fase yang pertama itu adalah kalau gue nyebutnya internal discomfort atau bahasa gampangnya galau. Oke? Baik galau mengenai diri sendiri atau galau mengenai lingkungan di sekitar dia, kondisi lingkungan di sekitar dia, atau dua-duanya. So artinya kalau lu mengalami kegalauan yang tadi quarter life crisis atau reminder tadi itu, lu berada di fase itu justru keren. Karena apa? Artinya lu udah on the right track. Karena semua orang yang berhasil menemukan dan menjalani life purpose mereka, tujuan hidup mereka pun juga pernah berada pada fase tersebut. Jadi kita perlu memaknainya berbeda. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya kemudian. Oke? So, gue kalau lu mengalami quarter life crisis, gue sih malah mau bilang selamat ya, congratulations. Iya, Karena Kak. it means you're on the right track.
Justru lo termasuk yang bahaya kalau kita nggak pernah memikirkan hal itu, nggak pernah menanyakan hal itu. Gitu. Dan itu juga nggak sedikit orang seperti itu, malah sangat banyak. So, alhamdulillah kalau lo mulai memikirkan hal itu, tinggal kita bagaimana kita merespon dengan lebih efektif. Oke, Aziza. Oke, kasih banyak Kak. Sama-sama.